ngomongin soal keuangan dalam pernikahan, wah, buat banyak orang ini bisa jadi topik yang sensitif banget ya. Rasanya kayak medan perang. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sisi yang lain? Gimana kalau ini sebenarnya adalah sebuah kanvas? Kanvas untuk kita melukis persatuan. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan coba cari tahu gimana caranya mengubah gambaran keuangan yang mungkin udah retak menjadi sebuah mahakarya kebersamaan. Oke, yuk kita jujur-jujuran sebentar. Apakah uang jadi sumber stres dalam pernikahan Anda? Kayaknya buat banyak pasangan, jawabannya pasti iya. Uang itu, ya ampun, bisa jadi sumber ketegangan yang nggak ada habisnya. Tapi tenang dulu, memahami akar masalahnya itu udah langkah pertama banget loh untuk nemuin solusinya. Nah, sekarang pertanyaannya, keretakan ini datangnya dari mana sih sebenarnya? Yuk, kita coba bedah akar dari rasa tidak puas soal finansial yang sering banget ganggu keharmonisan rumah tangga. Waktu kita coba cari-cari, apa sih penyebab utama ketegangan finansial? Jawabannya mungkin bikin kaget. Ternyata ini bukan sekedar soal kurang uang loh, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Wow, dengerin deh kalimat ini. Ini pernyataan yang kuat banget. Bukan utang, bukan pendapatan yang rendah, tapi yang disebut penyebab utamanya adalah tidak adanya kepuasan. Ini semacam peringatan keras ya, kalau perasaan nggak pernah cukup, itu ternyata bisa merusak fondasi pernikahan kita. Dan ya, rasa nggak puas ini kan nggak tiba-tiba muncul gitu aja, ya kan? Coba deh kita lihat sekeliling. Kita hidup di tengah budaya yang, wah, non-stop membombardir kita. Iklan, media sosial, semua bilang, ayo mau lebih, beli lebih, bandingin diri sama orang lain. Ya jelas susah banget buat merasa puas kalau dunia di sekitar kita seolah-olah teriak terus kalau kita ini kurang. Oke. Kalau masalahnya adalah ketidakpuasan, terus solusinya apa dong? Nah, ternyata ada sebuah prinsip inti. Bisa dibilang ini semacam rahasia untuk menemukan kepuasan yang sejati. Rasul Paulus yang menulis kata-kata ini, dan ini kuncinya. Perhatiin deh, dia menyebut kepuasan itu sebagai rahasia yang udah dia pelajari. Artinya apa? Artinya kepuasan itu bukan sesuatu yang otomatis datang. Ini adalah sebuah keahlian. Sesuatu yang bisa dipelajari, nggak peduli kondisi finansial kita lagi gimana. Jadi apa sih kepuasan itu sebenarnya? Nah, ini dia definisinya. Kepuasan itu bukan berarti punya segalanya. Sama sekali bukan. Tapi lebih ke keyakinan. Keyakinan kalau kita punya sumber daya yang cukup untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Nah, ini nih poin yang paling penting. Kita kan sering banget ya mikir, andai aja saya punya duit lebih banyak, pasti saya bahagia, ya kan? Tapi itu jebakan loh. Ternyata kepuasan itu soal pola pikir, bukan soal angka di rekening. Banyak banget loh orang kaya yang nggak puas, dan sebaliknya, banyak juga yang hidupnya sederhana tapi hatinya puas. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah pergeseran cara pandang yang paling mendasar. Ini soal mengubah total cara kita melihat kepemilikan. Coba deh renungkan kutipan ini. Poin pertama dalam perdagangan apapun adalah mengerti siapa pemilik aset. Ini beneran mengubah segalanya. Jadi sebelum kita ngomongin gimana cara memberi, nabung, atau belanja, kita harus jawab dulu pertanyaan paling dasar. Ini semua punya siapa sih? Jawaban dari pertanyaan itu bakal mengubah total cara kita ngambil setiap keputusan finansial. Jadi ada dua cara pandang yang beda banget nih. Di satu sisi ada mentalitas, uangku ya uangku, uangmu ya uangmu. Wah, ini sih resep pasti buat konflik. Tapi di sisi lain ada mentalitas, ini semua punya Tuhan, dan tugas kita adalah mengelolanya bareng-bareng. Nah, pergeseran dari yang pertama ke yang kedua ini, itu mengubah pertarungan jadi kemitraan. Jadi, intinya begini, peran kita itu bukan sebagai pemilik yang bisa seenaknya. Bukan, tapi kita ini manajer, pengelola yang dipercaya buat ngurusin asetnya Tuhan. Dan percaya deh, begitu kita benar-benar paham konsep ini, rasa cemas, rasa bersaing, itu pelan-pelan bakal berkurang. Oke, jadi kalau kita ini pengelola, bukan pemilik, terus gimana dong cara ngelolanya yang benar? Nah, ada 3 langkah praktis nih yang bisa jadi kunci utamanya. Simple banget, cuma 3 kata. Memberi, menyimpan, dan memakai. 3 kata ini adalah pilar praktis buat keuangan yang sehat. Dan urutannya ini penting loh, karena ini nunjukin prioritas kita. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, memberi. Ini adalah cara kita mengakui kalau Tuhan itu sumber segalanya. Kedua, menyimpan. Ini tindakan yang bijak buat persiapan masa depan yang kita nggak pernah tahu, ya kan? Mirip kayak kisah Yusuf. Dan yang ketiga, memakai. Ini soal menikmati berkat Tuhan, tapi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan, bukan asal-asalan. Dan ini nih hadiahnya.
Dengan konsisten menjalankan 3 prinsip ini, hasilnya tuh bukan cuma laporan keuangan yang lebih sehat. Bukan cuma itu, tapi kebebasan. Kebebasan sejati dari belenggu utang dan semua stres yang ngikutin di belakangnya. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda dan pasangan. Setelah kita bahas semua prinsip ini, pertanyaannya sekarang adalah, kuas dan kanvas seperti apa yang bakal kalian ambil? Gimana kalian berdua akan mulai melukis gambaran keuangan yang baru? Gambaran yang bukan cuma realistis, tapi juga penuh dengan kepuasan, persatuan, dan yang terpenting, kebebasan.